Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saripah, NIM 190569201094, mata kuliah Sosiologi Agama, dosen pengampu Bapak Fernanda Amni Syaputra, SSMSI. Terima kasih sebelumnya sudah memberi kesempatan untuk saya menjelaskan tema dari agama dan perkembangan ekonomi. Baik, saya akan menjelaskan apa itu agama. Jadi, agama itu adalah suatu persepsi keyakinan manusia terhadap eksistensinya, di mana Tuhan itu berperan terhadap alam semesta dan juga kehidupan manusia. Sehingga di sini ia membawa pola bahwa agama ini menentukan perilaku maupun tujuan bagi kehidupan manusia. Namun, agama juga diartikan sebagai suatu keyakinan di mana di situ ada peraturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Di mana ketika manusia itu berinteraksi dengan sesama manusia yang lain atau dengan kehidupan alam, sehingga dapat disatukan dengan ilmu ekonomi. Pada struktur organisasi keagamaan, agama negara, program kesejahteraan berbeda dengan adanya agama, aturan beragama dan dampak agama terhadap kesejahteraan individu. Jadi pada negara maju dan negara berkembang mampu mempengaruhi kemauan politik dan debat populer secara global. Pada perkembangan ekonomi ini diawali pada perkembangan yang cenderung terjadi pada faktor-faktor ekonomi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, akumulasi dan faktor teknologi yang sebagai bagian dari analisisnya. Jadi faktor selain itu adalah pisau non-ekonomi yang jarang menjadi pusat perhatian seperti politik, budaya, ideologi, institusi, dan agama. Hubungan antara agama ini memang sangat erat sekali, di mana agama ini adalah sebagai landasan untuk melakukan ekonomi dengan bertujuan sangat baik. Agama ini dapat mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam ekonomi yang sangat banyak sekali terjadi di dunia nyata sekarang. Pada variabel ekonomi yang lainnya, dalam implementasi atau pelaksanaannya, hal ini dimanfaatkan ide-ide di dalam bidang ekonomi, misalnya adanya ekonomi publik, ekonomi tenaga kerja, organisasi, industri, ekonomi pembangunan, serta perdagangan internasional. Nah, di samping itu, di sini menggunakan alat atau tools dikembangkan dari teori permainan dan ekonometrik. Lalu pada tradisi agama tertentu seperti Islam, Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu, dan Katolik, di mana di sini menjadi perhatian terhadap dampak agama terhadap fasilitas atau kesuburannya. Beberapa teori telah muncul dan dikemukakan guna untuk menjelaskan hubungan antara sebuah agama dan perkembangan ekonomi. Di antaranya teori pada pendekatan rasional untuk pembangunan ekonomi. Jadi di mana adanya ketahanan agama sebagai sebuah tanggapan ekonomi dari agen atau individu. Bisa disebut juga sebagai kelompok atau negara ataupun sebagai bentuk yang rasional terhadap suatu perubahan politik. Jadi tidak hanya di politik, ekologi dan lingkungan ekonomi yang menjadi tempat agama. Pada teori struktural ini yang termasuk sosiologi keluarga, tidak hanya dikembangkan pada sosiologi keluarga saja, bahkan terjadinya ada jaringan sosial dan kepercayaan terhadap tidak pasti duniawi dan rohani. Ada 3 tahapan di ekonomi. Yang pertama itu adanya praindustri. Nah, praindustri ini di mana ini dicirikan dengan tingkat pertumbuhan yang sangat rendah, juga pendapatan yang sangat minim. Lalu, selama jangka waktu yang sangat panjang, kemajuan teknis ini tidak cenderung stagnan. Dengan kemudian yang kecil adanya mobilitas sosial ke atas. Jadi, kesulitan ekonomi ini akibat adanya perang antara pemimpin lokal, serta kurangnya kemampuan teknik menghadapi kendala iklim tertentu. Pada nilai dominan yang muncul adalah komunitarianisme dan kolektivisme, yaitu di mana adanya suatu kelompok pelindung sebagai penangkal dari ancaman dari luar. Namun tahap ini disajikan pada kurang perspektif dari pandangan untuk maju, yang sering memunculkan fatalisme dan orientasi pada masa lalu bukan kepada masa depan. Kemudian yang kedua adanya modernisasi, industrialisasi atau lepas landas. Nah, di sini pada pertumbuhan ekonomi mampu merangsang kemajuan teknis, bisa meningkatkan tingkat tabungannya.
Lalu pada keberhasilan ekonomi ini ditergantungkan dari kemampuan individu untuk melihat potensi teknologi untuk merespon dan melayani pasarnya. Pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ini memungkinkan sebagian besar kelompok masyarakat yang tidak beruntung untuk keluar dari jebakan suatu kemiskinan. Kemudian yang ketiga, adanya pasca modern. Di sebuah industri yang ditandatangani dengan tingkat pertumbuhan yang moderat dengan pendapatan per kapita yang sangat tinggi. Jadi, kebanyakan masyarakat merasa mampu bertahan hidup dengan kondisi yang sudah ada. Ia merasa bahwa ia sudah bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dengan kekayaan bahan masih berfluktuasi, naik turun, namun tidak mengancam ini hidup dirinya atau kelompoknya. Jadi adanya suatu perubahan nilai yang dominan di mana kebutuhan dan ekspresi diri serta kualitas hidup menjadi semakin sangat penting dibandingkan yang lainnya, seperti makan, minum, dan kebutuhan dasar yang lainnya. Lalu jika diawali kemunculan memanfaatkan ide bidang ekonomi yang lain seperti ekonomi pembangunan, ekonomi umum, ekonomi tenaga kerja, organisasi industri, dan perdagangan internasional, sekarang perkembangan belajarnya telah mencakup sekularisasi. Adanya juga pluralisasi, konflik, kerjasama antara masyarakat di negara berkembang mempersembahkan amal. Seperti manusia, lebih banyak orang yang terhentinya kehidupannya karena agama dibandingkan pasar finansial. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya sebagai mahasiswa masih belajar. Saya masih mengharapkan kritik dan saran dari para dosen dan rekan-rekan sekalian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.